Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal PJBL Kewarganegaraan dengan judul Intervensi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan melalui Penyuluhan Edukatif di SMP Negeri 10 Padang. Lokasinya SMP Negeri 10 Padang, Sumatera Barat, dan tanggal pelaksanaannya itu 8 Mei 2026 dengan dosen pengampu Bapak Ilham Hafifi SIKOM MIKOM. Perkenalkan, saya Intana Sriati selaku moderator dan rekan-rekan saya ada Nesya Olivia, Aisyah Zakia, Gita Ramadhani, Rama Faizah, Sinta Memunah. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Rahma Faizah. Kepada Rahma Faizah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya itu mengenai identitas permasalahan dan solusi. Yang pertama mengenai identitas dan permasalahan. Permasalahan utama yang diangkut dalam proyek ini adalah masih tingginya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Kekerasan tersebut dapat terjadi antara siswa maupun antara pihak lain di lingkungan sekolah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, serta menurunnya prestasi akademik siswa tersebut. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa, terutama dalam bentuk perundungan atau bullying, sehingga banyak kasus yang tidak dapat terdeteksi atau tidak dapat ditangani dengan serius. Nah, salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran siswa mengenai bentuk, dampak, serta cara pencegahan dari kekerasan itu. Baiklah, sekian dari saya. Dilanjutkan kepada materi selanjutnya oleh Anesya Olivia. Kepada Anesya dipersilahkan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Jadi dilakukan penyuluhan edukatif sebagai salah satu intervensi untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan. Jadi melalui penyuluhan, siswa itu diberikan pemahaman atau penjelasan mengenai apa itu kekerasan, lalu kemudian jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekerasan, kemudian ada dampaknya. Lalu kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran anti kekerasan. Jadi penyuluhan ini tuh bertujuan untuk memberikan kesadaran untuk siswa bahwa kekerasan itu merupakan perilaku yang tidak benar. Kemudian mendorong perilaku positif dan aman. Jadi melalui penyuluhan ini juga siswa itu diharapkan untuk dapat berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, seperti berkomunikasi dengan sopan, kemudian ada menyelesaikan masalah tanpa konflik. Selanjutnya yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sesuai nilai Pancasila. Jadi dengan dilakukannya penyuluhan ini diharapkan lingkungan sekolah itu dapat tercipta, dapat terwujud dengan nyaman dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti adanya gotong royong, kemudian ada toleransi dan juga sikap-sikap kemanusiaan. Mungkin sekian materi dari saya. Dilanjutkan materi selanjutnya oleh Aisyah Zakia. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nesha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan proyek. Secara umum, proyek ini menggunakan pendekatan project-based learning yang menekankan penerapan teori di lapangan. Secara khusus, proyek ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan edukatif partisipatif melalui penyuluhan sebagai intervensi dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah, terutama di SMP Negeri 10 Padang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gita. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rancangan tahapan kegiatan kami. Nah, itu akan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan persiapan, di mana itu diawali dengan penentuan topik, inti permasalahan, penyusunan konsep, proposal, materi penyuluhan, instrumen pendukung untuk pengumpulan data, hingga pengurusan surat izin. Nah, tahap selanjutnya itu pelaksanaan awal atau pretest. Nah, ini akan dilakukan pembagian kuesioner pretest sederhana dan juga tanya jawab langsung kepada siswa. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal mereka sebelum dilakukannya penyuluhan. Nah, selanjutnya itu tahapan inti berupa penyuluhan edukatif, yang dimana di sini akan dilakukan penyampaian materi mengenai kekerasan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan akhir berupa post-test. Nah, post-test ini akan dikemas dalam bentuk games, di mana akan berisi pertanyaan seputar materi penyuluhan. Nah, tujuannya sebagai evaluasi pemahaman siswa setelah dilakukannya penyuluhan edukatif tadi. Nah, yang terakhir yaitu akhir dari proyek, di mana di sini akan dilakukan analisis data untuk menarikan kesimpulan, selanjutnya dilakukan penyusunan laporan dan juga output proyek. Nah, yang terakhir itu akan dilakukan publikasi dari output proyek itu sendiri berupa artikel media massa. Nah, materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sinta. Kepadanya, silakan. Baik, terima kasih Gita.
Materi selanjutnya itu adalah hasil yang diharapkan dari PJBL ini. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa untuk menolak kekerasan, dan di mana kami berharap siswa itu mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan baik fisik, verbal, atau psikologis, serta memahami dampaknya dan memiliki sikap tegas untuk menolak dan tidak terlibat dalam perilaku kekerasan di lingkungan sekolah maupun sehari-hari. Yang kedua itu adanya respon positif dan partisipatif aktif dalam siswa selama penyuluhan, dan di mana siswa menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan, seperti aktif bertanya, berdiskusi, serta terlibat dalam kegiatan interaktif yang diberikan selama proses penyuluhan berlangsung. Yang ketiga, tersusunnya rekomendasi berkelanjutan bagi sekolah untuk mencegah kekerasan. Itu terciptanya saran atau langkah strategis yang dapat diterapkan pihak sekolah, seperti program edukasi rutin, pembentukan lingkungan sekolah yang aman, serta penguatan peran guru dan siswa dalam pencegahan kekerasan. Yang keempat, terwujudnya efektivitas dari interferensi yang diberikan. Interferensi yang dilakukan mampu memberikan perubahan positif, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun perilaku siswa terhadap isu kekerasan yang dapat diukur melalui evaluasi atau umpan balik. Yang terakhir itu tersusunnya output project seperti laporan kegiatan, artikel media massa, dan dokumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Rahma, Nesya, Aisyah, Gita, dan Sinta atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.